Sebenarnya Allah itu sudah memberikan peringatan kepada kita ya, atau pemberitahuan kepada kita ya, bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah itu dalam sebaik-baik bentuk. Saapi-api bentuk, saapi-api rupa, ya menungso. Rano makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan manusia ya. Jadi kita itu beruntung ya. Beruntung kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi, hewan sekalian, bahwa ketika Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita itu sebaik-baik makhluk, Allah itu juga memberitahukan kepada kita akan tempat kembali kita. Nanti, awake dhewe iki tempat kembali kita itu akan ditempatkan di tempat yang seburuk-buruknya. Tadi digawe seapik-apike ning diulihne ning tempat sing saelek-eleke. Iki menungso. Iki kayak nganyelne ya mereka. Itu. Maka itu kan tersirat di dalam surat Atin ya, yang itu di juz 30 saya rasa sudah sangat populer ya surat Atin. Watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Jadi untuk menekankan ya, menegaskan satu ketentuan, satu nas itu, Allah itu bersumpah sampai menggunakan 4 hal. Watini wazaitun, waturi sinina wa hadzal baladil amin. Untuk memberitakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahum ila asfalas safilin. Tetapi kemudian Allah itu akan mengembalikan kita itu di tempat yang seburuk-buruknya. Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, ada apa sebenarnya manusia ini? Menjadi makhluk kok kayaknya kok tidak pernah berterima kasih itu. Jadi digawe paling apik ning kok tulis ini paling elek gitu ya. Nah di situ ada satu tersirat ya pesan Allah itu illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah ini yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Manusia-manusia yang akan dikembalikan ke tempat yang buruk, artinya mereka itu tidak bisa mempertahankan derajat kemanusiaannya. Tetapi ternyata illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang bisa mempertahankan derajat kemanusiaannya yang tinggi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ini bedanya ya. Orang yang beriman dan mau beramal soleh, ini ternyata orang yang tetap akan kembali kepada Allah dengan derajat yang paling baik. Tetapi kebanyakan manusia dolali, mereka akan dikembalikan ke tempat yang paling buruk. Setelah kita mengerti bahwa hanya amal soleh, hanya iman dan amal soleh yang bisa mempertahankan derajat kita, nah kita itu mau enggak gitu. Kita mau enggak menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, ini satu rangkaian ini. Iman dan amal soleh ini satu kesatuan ya. Orang beriman tapi enggak beramal soleh lah. Apa artinya iman ini? Tetapi demikian juga amal soleh. Banyak orang itu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi kalau perbuatan baik itu tidak didasarkan atas keimanannya, lah atas dasar apa gitu kan? Nanti untuk pahalanya itu pertama kan iman dulu. Iman kemudian mempengaruhi bisa kita menjadi orang yang berbuat baik. Banyak ya untuk perbuatan baik yang terpampang di depan kita. Perbuatan baik itu banyak, cuma kita tinggal mana yang bisa kita lakukan itu, mana yang bisa kita lakukan. Sehingga kita itu menjadi orang yang beriman dan bisa dirasakan kebaikannya untuk lingkungan itu. Baik lingkungan itu merasakan tenaga kita, baik lingkungan kita itu merasakan buah pikiran kita,
atau lingkungan kita itu merasakan sumbangsih dari harta kita, itu potensi yang ada pada diri kita itu kita berikan gitu. Kita berikan kepada lingkungan. Nah, itu yang dianggap amal soleh. Utamanya ini berkenaan dengan harta, teman-teman ya. Kalau kita punya harta, kira-kira kita berani nggak gitu mengeluarkan harta kita untuk beramal soleh itu. Karena banyak orang yang ngomong-ngomong tentang amal soleh itu, apapun yang mau dilakoni itu. Tapi yang gilirane nyinggung bab duit, bab harta, oke sing mundur. Oke sing ra gelem urun. Itu sampai dia dulu, sampai disindir loh oleh pendiri Muhammadiyah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga pernah nyinggung itu. Janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Tetapi beranikah engkau menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Wah, ini Kiai Ahmad Dahlan nantang memberikan satu tantangan ya pada kita. Ini bab harta. Wes rasa bengok-bengok kowe iki arep wani mengorbankan nyawa ya. Wes kowe iki hartamu wae wani apa ora? Kira-kira cucul duit ini gelem apa ora? Nah, ini sindiran yang saya rasa ya memang dari dulu sampai sekarang yang bodoh ya. Yang gembar-gembor wes nang rono kirim nyawa ora apa. Rasa rono kirim nyawa, urono dit wae. Itu ini piro gini. Itu angel ya. Jadi memang satu hal ya, kalau kita mau membuktikan keimanan kita itu ya sudah, itu bagaimana kita bisa beramal soleh dengan apa yang kita punya gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah menyadari teman-teman ya, kalau kita sudah menyadari bahwa hanya amal solehlah yang bisa mengembalikan kita nanti di tempat yang sebaik-baiknya, saya rasa apapun yang kita punya, potensi yang melekat pada diri kita, itu saya rasa tetap opo ya dikurbankan. Oh, ini demi keyakinan kita akan kebaikan kita di sana. Nah, boleh-boleh rayakin ya, rayakin lah, jenenge rayakin. Apa sosok yakin ya gojek-gajek kan ya beda. Daripada nanti itu kita tahu pahalanya tetapi kita sudah telat ya, kita sudah telat nggak bisa beramal soleh. Ini seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Munafikun ya, akhir surat Munafikun itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini manusia mencoba menawar agar kematiannya itu ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mbok mati kula niku dundur sedilit mawon ya, dundur sedilit. Nanti fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nanti saya akan sedekah dulu, tak sedekah sih, dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Jadi wis macine mati lagi mbayangke telat wingi kok aku ora sedekah, kok aku ora berbuat baik, sehingga watine arep mati dia iki ngenyang gitu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mbok mati kula niku dundur dilit mawon. Dilit mawon. Fa asaddaqa biar kajenge kula niki saged sedekah, fa asaddaqa. Kajenge kula saged sedekah dan saya menjadi anak yang soleh. Ya wis telat yang mati rasa dundur. Maka itulah ya teman-teman ya. Jadi yang arep sedekah, arep berbuat baik iki wis rasa ditunda-tunda itu. Rasa ditunda-tunda, rasa kakean mikir, yang penting bisa berbuat baik opo ya wis. Mari kita lakukan. Utamanya ya dengan sedekah itu. Karena orang itu kadang itu sukanya itu kakean pikiran gitu. Rumangsane sedekah kuwi ngurangi duite. Padahal kan akeh yang menjelaskan, ada hadis yang menjelaskan bahwa sedekahmu ki orang ngurangi hartamu. Ya, sedekahmu ki orang ngurangi hartamu. Itu udah jaminan Rasulullah itu. Jaminan
Rasulullah yen enek yen enek kadang Rasulullah tuh lagi yen pengen bantu delalah rene ya digolek-golekne dengan direwangi nyilih koncone kono nggo bantu kae bantu engko sing nyauraku misalkan ngono-ngono kuwi ya istimewanya orang membantu agar orang atau sahabat atau saudara yang kita bantu itu merasa ringan bebannya. Sehingga kalau kita meringankan beban saudara, kita meringankan beban sahabat, itu insya Allah juga akan meringankan beban kita semua. Nah, dalam surat Saba itu juga malah dijelaskan oleh Allah dalam surat Saba ayat yang ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Ini lebih jaminan lagi nih bahwa janji Allah itu apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya. Kurang bienen. Apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Dan juga Rasulullah juga ikut menjamin ya, sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi, ini. Jadi sedekah kita itu nanti di hari kiamat itu akan menaungi kita. Itu. Mulane ojo nyepelekke meskipun sedekah kita itu dianggap sedikit ya, nggak apa-apa. Sedekah itu semampunya. Jadi sedekah itu sak duwene. Jadi ojo nganti awake dhewe nyepelekke mergo merasa sedikit malah jadi tidak sedekah. Wajane pengen sedekah rumangsa dianggap sithik malah dadi ra sida. Padahal seberapapun itu akan terakumulasi, akan bisa menjadi naungan kita di hari kiamat nanti. Seberapapun itu. Di situ Rasulullah kan tidak menyebutkan bilangannya, tapi menyebutkan sedekahnya. Jadi amalannya ya, menyebutkan amalannya. Piro niki ra penting, tetapi kekuatan hati kita untuk menyampaikan sedekah itu yang menjadi luar biasa. Bahkan Rasulullah itu pernah berpesan, berlindunglah kalian dari api neraka dengan separuh kurma, sebiji kurma lah ya. Jadi betapa remehnya, betapa kecilnya, betapa sedikitnya ya separuh kurma atau sebutir kurma. Itu kalau kita sedekahkan, nah itu artinya sedekah ya, sedekah dengan sebutir kurma. Itu ternyata nilainya bisa menjadi pelindung kita dari api neraka. Lu Rasulullah itu sampai segitunya. Jadi ora perlu akeh-akeh. Ning yen duwe akeh ya akeh. Ya akeh. Ini jakene sing ra duwe-duwe lho. Sing ra duwe alasan, wah aku ki ora duwe cek kon sedekah, aku ki bagian nampa sedekah. Jadi padahal sedekah itu bagi siapa saja. Bagi setiap mukmin. Mung sing beda ki akeh sithike. Yen akeh sithike iso beda. Ning sedekah iki padha. Wong kaya ya sedekah, wong miskin ya sedekah. Mung ukurane wae sing beda. Itu nanti di hadapan Allah itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama itu. Orang melarat ora miskin, orang melarat ora sugih wis padha ya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Awake dhewe duwene pira wis pira. Ini masalahnya kan kekuatan hati ya teman-teman ya, kekuatan hati. Bayangkan jika ini kalau diukur nilai ya, aku ndidit 100.000 misalkan. Dengan 100.000 itu aku sedekah 50.000. Yang persentase kan 50%, 50%. Ning dibandingkan dengan koncoku sing wani infake 1 juta. Tapi duite dhek iki neng ATM kuwi pirang-pirang ngono. Neng ATM pirang-pirang. Kuwi 1 juta bagi mereka kan enggak ngefek gitu. Tapi 50.000 kanggoku kan berat, wah jane iso tangguh iki ya. Itu kekuatan hatinya kan beda. Jadi Allah pun juga akan memberi penilaian yang beda. Jadi Allah itu pokoknya maha adil lah. Allah itu maha adil, maha cermat. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh hambanya pasti akan mendapatkan balasan yang adil. Jadi ora usah meri
kalau sedekah wong sing akeh, tapi apa yang bisa kita lakukan, ya itulah yang bisa kita lakukan. Itulah teman-teman, semoga kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah SWT.